Anak itu dalam Quran bisa jadi hiasan hidup. Anak bisa jadi ujian. Anak bisa jadi musuh buat kita. Na'udzubillahi min. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-hartamu dan anak keturunanmu itu menjadi ujian buat kamu sekalian. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak itu adalah menjadi perhiasan dunia. Itu berbeda. Yang tadi dijadikan ujian, yang kedua dijadikan. Tapi yang ketiga yang kita khawatir apa? Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya min azwajikum, sebagian dari pasangan-pasangan kamu, wa auladikum, sebagian daripada anak-anak kamu itu aduwwan lakum, ada yang menjadi musuh buat kamu. Fahdaruhum, hati-hati mereka. Oleh karenanya kita nih sebagai orang yang diajarkan oleh ulama-ulama dari mulai dari lahiran itu anak udah didoain. Sebelumnya bahkan ya dari 4 bulan, ada 7 bulan, ada sampai lahirnya nyunatin itu seperti sekarang ini. Karena kita ngeri anak kita bisa jadi musuh buat kita. Makanya dalam Quran, dalam ayat yang lain surah Yasin, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta. Kata Allah, sesungguhnya kami akan hidupin lagi orang yang udah pada mati nanti. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami tulis apa yang pernah mereka lakukan. Wa atharahum, dan jejak-jejak mereka, bekas-bekas mereka itu. Di antaranya apa? Anak itu termasuk jejak-jejak kita. Allah nggak tulis amal ibadah kita doang, kerjaan-kerjaan kita, tapi bekas yang kita tinggalkan di dunia ini. Nanti kalau kita meninggal, apa yang dikerjakan sama anak kita jadi berpengaruh juga buat kita. Ruje dikatakan awwalu ma yata'allaqu birrajuli ahluhu wa auladuhu. Yang pertama kali yang menjadi sangkutan, yang berkaitan dengan seseorang kalau udah meninggal itu adalah keluarganya dan anak keturunan. Mereka bisa jadi nuntut kita nanti. Ya Tuhan, ini si fulan hadzal rajul, ngomongnya bukan baba saya, ini laki-laki ini dia mestinya disiksa ya Tuhan. Ngapa memang saya dikasih duit haram sama dia, saya nggak tahu. Coba bikin. Padahal kita sayangnya kayak apa sama anak? Yang terkadang kita tuh kerja selantar seluntur, nggak ngomongin halal haram buat anak. Kan kadang-kadang begitu ya. Tapi nanti di sono tuh anak jeblusin kita ke dalam neraka. Na'udzubillahi min. Oleh karenanya Bapak sekalian, bagaimana supaya menjadi anak kita ini jangan jadi musuh kita nanti. Yang pertama, caranya bagaimana? Suruh dia ngaji. Kalau kita bisa ajarin sendiri, silahkan ajarin. Kalau kita nggak bisa karena kita kerja, istri kita suruh ajarin. Kalau ternyata nggak bisa, masih ada alternatif lain. Wajib orang tua itu mengajar. Yajibu 'alal aba'i wal ummahati ta'limu auladihim at-taharata was-salata wa jami'asy syara'i'. Wajib atas ayah ibu untuk mengajarkan anak-anaknya itu urusan sholat, cebok, mandi, ya urusan-urusan ibadah. Ala sabili fardhu kifayah, tapi fardu kifayah. Kalau ayahnya udah ngajarin, ibunya
Kalau ibunya udah ngajarin, gugur ayahnya. Tapi kalau dua-duanya nggak bisa, bagaimana? Wa mu'natu ta'limihim, keluarin aja duitnya, serahin sama ustaz. Tapi dikatakan apa? Wa mu'natu ta'limihim, keluarin duitnya, kasih tujuan saat tolong ini dididik anak saya. Berarti bayaran ngaji wajib itu Pak. Sebab ngomongnya wajibu sih, wajib. Berarti apa? Untuk ngaruh anak kita di seorang guru itu wajib bayar. Kalau nggak bayaran berarti ya pikirin aja diri dah. Ini kan kadang-kadang anak nyerahin doang, kadang-kadang nggak diserahin tuh anak, jarang diri. Iya, ngikut temennya, dia ini anak siapa? Langsung dia baca ya, bangor dia ucus. Kadang-kadang begitu kan, makanya kadang-kadang pusat pada setruk. Gedong itu mikirnya ini anak siapa, datang-datang udah mengaji aja baca, bandelnya bukan main, lari sini, lari sono, babanya kagak ketahuan. Kalau diajarin bener sama gurunya, bisa jadi tuh anak pinter, bisa jadi tuh anak dapat, tapi keberkahan nggak ada Pak. Justru ilmunya itu nanti bakalan menjerumusin kita ke dalam neraka Allah Subhanahu. Nah ini penting. Makanya suruh ajarin ke ustaz. In kana lahum malun, keluarin duitnya kalau tuh bocah punya duit. Saya pernah nanya sama Buya Saifuddin Amsil, ini Buya, nasnya kitabnya begitu, Syekh Nawawi Banten ngomongnya, wajib ngeluarin biaya buat anak yang ngaji kalau tuh anak punya duit. Bocah punya duit dari mana? Tapi kata Buya Saifuddin Amsil, bisa aja tak punya. Ngapa emang? Nah kalau dibagi sama kokongnya, tuh kokongnya kagak punya anak laki, cucu dapat laki, itu dia. Ya Tom, Neng punya anak apa Neng? Kata tuh bapaknya tuh anak perempuan itu, laki Mbak. Ya Allah, alhamdulillah, gua punya cucu laki, gua nggak punya anak, tapi cucu gua dapat. Gua kasih kontrakan 5. Punya duit nggak tuh anak? Keluarin dari kontrakan buat bayar ngajinya dia. Kalau ternyata dia nggak punya duit, bocah fabimali abaihim, pakai duit babanya. Kalau babanya nggak punya duit, fabimali ummahatihim, pakai duit nyanya. Wa illam yakun, kalau ternyata nggak ada, emaknya, babanya nggak punya duit, nyanya nggak punya duit, emang keluarga susah. Lagi zaman model begini. Fa'ala aghniya'il muslimin, orang yang ada di lingkungan kita. Paham dia? Orang-orang kaya mesti bertanggung jawab. Kalau seorang guru ngajarin bocah enggak dibayar, itu orang kaya yang ada di situ dosa semua. Dia wajib tuh berikan ustadz untuk biaya untuk pengajaran anak itu. Berarti orang kaya kan. Kalau di kampus itu nggak ada orang kaya sama sekali, berarti kan susah deh ya. Keluarga nggak ada yang, tetangganya semua. Fafi baitil mal, ngambil dari kas negara deh. Minta sama RT, minta sama RW, minta sama siapa lagi? Lurah. Hah? Mantan RW kan tahu. Itu kan sama RW. Udah bukan Pak Ustadz lagi ya? Iya kan Pak Ustadz. Tahu lah urusan itu. Nah itu mestinya ada. Kalau enggak ya minta Pak Jokowi soalnya. Nah memang ini ada ustadz di sini ngaji nggak dibayar Pak. Ini proposalnya. Begitu. Nah ini supaya anak enggak enggak jeblosin kita ke dalam neraka. Caranya begitu. Yang kedua, yang terakhir, tinggal 2 menit setengah. Tuh ngomong saya bingung ngaturnya bagaimana. Gue ngomong 5 menit. Yang kedua, lingkungan. Tadi kan disuruh ngaji tuh anak. Emangnya tuh anak ngaji kayak di pondok, yang dia nggak keluar-keluar. Ini dia ada di lingkungan kita, di rumah kita, di kampung kita. Ini anak disuruh ngaji, jangan merasa aman. Walaupun anak udah disuruh ngaji, walaupun tuh anak udah disuruh belajar sama ustadz, diajarin pinter tuh anak. Tapi kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah
wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman pada Allah, takwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu berada di lingkungan orang-orang yang benar. Coba begini. Tuh anak ngaji berapa jam sih Ustaz? Maghrib Isya jam 8 pulang paling 2 jam. 22 jam lagi kemana coba? Lingkungannya bagaimana di kampung? Kamu coba ngaji 2 jam tuh atap, sementara bergaulnya sama orang yang kagak benar, rusak anak kita. Coba lihat di jalan-jalanan, mana banyak orang yang ngaji dan yang gak ngaji. Sekarang anak udah pada kenal HP, Pak. Nggak ada yang pada. Sekarang mau ngeliat apa aja HP bisa. Kalau dia nggak bisa ketik, dia ngomong sama dia, bebek kawin, ada di situ. Coba dah. Kalau nggak percaya, sekarang mah anak kecil nggak bisa ngetik, dia ngomong bebek kawin, itu keluar bebek kawin. Coba kayak apa pinternya tuh anak sekarang. Jangan coba-coba. Makanya sekarang apa? Lingkungan kita rame-rame ayo. Jangan sampai anak kita suruh ngaji, tapi lingkungan yang nggak benar. Yang benar anak kita doang sendiri, sementara yang lainnya nggak benar. Udah takutnya kita nanti anak kita ngikut nggak benar, dan dipastikan nggak benar. Kambing sehat ada 40, masuk kambing gudik atuh. Kira-kira yang gudik jadi sehat apa yang 40 jadi gudik? Nah itu kan yang sakit gudik cuma 1, yang sehat 40. Yang 40 jadi gudik. Apalagi anak kita 1, lingkungannya kambing gudik semua. Jangan merasa aman, Pak. Anak saya pondokin, Pak. Anak saya tapi lingkungan yang gak benar rusak. Sebab orang benar di lingkungan orang yang gak benar, malu yang benar. Percaya nggak, Pak? Kita benar di lingkungan orang yang gak benar. Yang benar malu sama yang gak benar. Contohnya mana? Bapak pakai pakaian begini benar gak? Tapi di tempat kolam renang yang orang pada pakai kancut semua, yang malu dia apa kita? Saya bertanya. Coba. Nah kan yang benar kita, mestinya kan dia yang malu yang pakai kancut, yang pakai kancut ngeliatin kita. Karena apa? Itu lingkungan orang gak benar. Orang benernya sedikit, yang kagak bener banyak. Coba dia kalau lagi begini, datang ke perempuan pakai kancut doang mengutang, dia malu apa kita yang malu? Dia malu. Kita enak kan nanti. Nah itu coba lihat, jangan sampai tuh anak kita berada di lingkungan begitu. Nah sekarang tugas siapa? Jangan ustaz aja, RT-nya ikut, RW-nya ikut, ustadznya ikut, kita orang tua bingung Pak sekarang kalau kita nggak bisa ajar anak kita. Dan yang terakhir, yang kagak ada jangan kita remehin doa. Ini makanya ini termasuk dia Pak Eko, ini termasuk doa itu. Masa banyak kayak orang begini doa 1 nggak ada yang nyangkut. Yakin saya nyangkut, dia kan? Lo di sini ada yang orangnya ngajinya sih rada malas, cuman kan sholat jamaahnya cakep. Ada yang rajin sholat jamaah, rajin ngaji, ya kan? Rajin juga sedekah, tahajud, lebih hebat lagi. Muncul kebaikan-kebaikan. Nah, dari kebaikan-kebaikan yang ada di bawah Bapak sekalian ini bisa ngangkat doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab katanya, kenapa sembahyang Jumat 40 orang? Karena miqdaru adadin, itu kadar bilangan, lam yajtami mithluhu illa wa fihi waliyullah, yang enggak kumpul seperti 40 orang itu kecuali di situ ada waliyun bin auliya. Ini ada 40 lebih ya, pasti ada wali satu ini. Cuman mana ya kira-kira yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin nggak ada salahnya dan sangat tepat sekali Pak Eko ini mengundang orang-orang soleh untuk mengudahkan anaknya, mendoakan anaknya yang bernama siapa tadi? Rafa Aditya. Mudah-mudahan dijadikan anak yang saleh, sehat badannya,
diberikan khairai dunya wal akhirah, diberikan bahagia dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjadi kebanggaan kedua orang tuanya dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hanya itu yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq lima yuhibbu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.